Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel Arofik Official. Sahabat Filah, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini, Anda semua ada dalam ketaatan, sehat walafiat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah yang ada di benak Anda, ketika menginjak usia 30 tahun? Apakah peningkatan finansial, karir gemilang, keluarga bahagia, mengemban tanggung jawab lebih besar, dan jembatan menuju parubaya? Itu baru sebagian kecil, yang akan terjadi pada Anda, ketika memasuki usia 30 tahun. Umur 30 tahun sampai 40 tahun ialah umur di mana kebanyakan kita mulai diuji. Ujian boleh datang dari ibu bapak atau mertua, baik itu jatuh sakit, kematian dan yang lainnya. Atau dari pasangan hidup kita, baik itu perceraian, emosi, pertengkaran dan yang lainnya, atau dari anak-anak yang meningkat remaja. Memang bermula usia 30 tahun sampai 40 tahun, Allah akan memanggil kita pulang bertaubat kepadanya. Panggilan dari Allah, selalunya berbentuk ujian. Karena, hanya dengan itu, kita akan kembali bersimpuh, dan bersujud mengadu dan memohon pertolongannya. Orang yang bijak, akan memperbaiki diri dan amalannya, memperbaiki hubungan dengan ahli keluarga, dan pasangannya, berhemat menyimpan untuk hari tuanya. Semua dengan niat mau berkumpul bersama di surga nanti. Orang yang kurang bijak, tetap terlena, dan langsung tak membuka hati terhadap panggilan Allah, malah tetap terlena dengan kemewahan dunia, berkumpul dengan rekan-rekan, dan kurang memberi perhatian kepada suami, istri dan anak-anak. Usia 30-40 tahun ini, menjadi lebih menarik, apabila Al-Quran di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, ada menyebut tentang itu. Allah berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya, dengan menanggung susah payah, dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang di saat mengandungnya, berserta dengan menyusuinya dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa, yang telah sempurna kekuatannya, dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku, supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau karuniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan, meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya, aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya, aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu." Ada segelintir golongan yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, malah 70 tahun, masih memikirkan mobil mewahnya, tanaman duriannya, ternak kerbaunya, harta-hartanya, anak-anak dan cucu-cucunya. Alangkah baiknya, jika apabila sudah berumur, masa diisi untuk mendengar kuliah agama, sering menghadiri majelis-majelis ilmu, umroh, haji dan sebagainya. Ada yang masih merasakan diri muda belia, melayani nafsu yang marak menyala, padahal kerut dan uban dah tumbuh merata. Sibuk mencari cinta di luar, sedangkan rumah tangga yang halal dibiar berantakan. Ada yang merasa masih sehat, walaupun sahabat-sahabat, saudara banyak yang sudah meninggal, kadangkala tanpa disangka. Itu semua hanya menjadi bahan cerita, tak disangka, muda, sehat lagi, tapi meninggal di usia muda. Amatlah menyedihkan, tatkala orang lain bersiap bertemu Tuhan, kita masih lalai dibuai perasaan, akibat tertipu dengan nafsu sendiri. Nafsu memang tak pernah tua. Ia senantiasa muda dan galak. Yang semakin lelah dan tua adalah tubuh dan kodrat kita. Rasanya, jika Tuhan menghalang tubuh manusia mengalami penuaan, pasti kita semua lebih peka untuk menyahut panggilan pulang. Sehingga, tiba saat roh kita diseret kembali merengkuk di hadapan Tuhan. Kita hidup di dunia tidak lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Umur-umur umatku, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah, 4236. Kalau sekarang kita rasa 30-40 tahun atau 70 tahun itu lama, bagaimana setelah alam barzah, atau akhirat juga kita dibangkitkan, dan hidup dalam waktu yang sangat lama, satu harinya, ribuan tahun. Ingat, ketika itu tak ada yang berguna, kecuali amal baik kita. Oleh karena itu, lihatlah diri Anda, sudahkah kita mempersiapkannya? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan lihatlah diri masing-masing, apakah yang sudah ia persiapkan untuk kehidupan esoknya. Al-Hasyr, 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja, dan ada orang yang mengamalkan, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala. Amin. Catatan, tidak ada kata malu dalam urusan menyampaikan kebenaran agama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.